Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi berkaitan dengan time value of money atau nilai waktu dari uang, dari situ kita bisa tahu bagaimana cara mengkonversi nilai uang di dalam suatu satuan waktu yang sama. Jadi bagaimana cara mengubah present ke future atau future ke present atau misalnya annual ke present dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari untuk materi-materi di pertemuan berikutnya adalah macam-macam metode yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi. Jadi ada berbagai metode untuk menilai kelayakan investasi dari sisi ekonomi. Karena di ekonomi teknik maka ini kelayakan investasinya itu dilihat dari sisi ekonomi. Yang pertama adalah present worth analysis. Jadi di dalam present worth analysis ini kita akan belajar bagaimana menganalisis dari sekian alternatif. Jadi alternatif investasinya itu bisa tunggal, bisa banyak atau multiple dengan cara mengubah semua nilai di dalam alternatif-alternatif tadi ke dalam bentuk present. Jadi karena judulnya present worth analysis, nanti semua data di dalam alternatif-alternatif keputusan tadi kita ubah nilainya ke dalam bentuk present sehingga bisa dibandingkan satu sama lain. Jadi untuk present worth analysis itu didasarkan pada konsep ekivalensi dengan cara semua arus kas masuk dan arus kas keluar, jadi baik benefit dan cost-nya itu diperhitungkan terhadap titik waktu sekarang atau present. Jadi semua diubah ke titik waktu present atau berarti periode ke-0. Present itu kan periode ke-0. Dibutuhkan NPV untuk menganalisis nilai sekarang, di mana NPV adalah metode menghitung nilai bersih pada waktu sekarang atau present. Rumusnya adalah nilai NPV itu sama dengan present worth pendapatan atau present worth benefit. Jadi kita kumpulkan semua komponen-komponen benefitnya, kemudian kita ubah ke bentuk present, dikurangi dengan present worth pengeluaran atau present worth cost. Jadi kita kumpulkan semua cost-nya, kemudian kita ubah dalam bentuk present. Untuk pemeriksaan alternatifnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah alternatif tunggal. Alternatif tunggal ini misalnya jika kita ingin menilai apakah kita layak menginvestasikan uang kita atau budget kita ke suatu mesin. Jadi ada satu mesin, kita ingin menilai kelayakan investasi dari mesin tadi. Nah, kriterianya untuk alternatif tunggal itu jika diperoleh nilai NPV-nya lebih besar sama dengan 0, maka alternatif tersebut layak diterima. Jadi misalnya ada suatu mesin, kita pengen tahu dia layak untuk diinvestasikan atau tidak, kita hitung NPV-nya. Kalau NPV-nya lebih besar sama dengan 0, maka keputusannya alternatif tersebut layak untuk diterima atau bisa dilakukan investasi di mesin tadi. Jenis yang kedua adalah alternatif lebih dari satu atau multiple alternatif. Pada multiple alternatif berarti contohnya misalnya kalau alternatif tunggal tadi ada suatu mesin, kita ingin menilai dia layak atau tidak. Nah, kalau multiple alternatif berarti ada beberapa alternatif. Misalnya ada mesin A, mesin B, mesin C. Nah, kita diminta menilai atau memilih salah satu mesin yang dinilai dinilai paling layak untuk dipilih, untuk diinvestasikan. Jadi kita memilih salah satu dari beberapa alternatif. Kriterianya kalau multiple alternatif yaitu yang kita pilih adalah yang memiliki nilai NPV yang terbesar. Jadi mesin A kita hitung NPV-nya, mesin B kita cari NPV-nya, mesin C juga seperti itu. Kemudian kita cari NPV yang paling besar. Nah, itu alternatif yang kita pilih. Kemudian jenis yang ketiga, ini jika ada beberapa alternatif, ada multiple alternatif, tapi sifatnya adalah independent atau mutually exclusive sifatnya. Jadi dari beberapa alternatif tadi bisa dipilih lebih dari satu alternatif asalkan alternatif tersebut memiliki nilai NPV lebih besar sama dengan 0.
Jadi kalau misalnya ada mesin A, mesin B, mesin C, kalau multiple alternatif yang sebelumnya tadi itu kan kita hanya boleh pilih salah satu yang paling layak. Sedangkan kalau di sini kita hitung NPV-nya masing-masing mesin, misalnya mesin A dan mesin B itu nilainya lebih dari 0 semuanya NPV-nya, maka kita bisa memilih untuk menginvestasikan mesin A dan mesin B. Jadi boleh ambil lebih dari satu alternatif asalkan dia NPV-nya lebih dari 0. Contoh untuk analisis NPV dengan alternatif tunggal. Ini kita masuk ke alternatif tunggal dulu. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan seharga 30 juta rupiah. Dengan peralatan baru itu akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta rupiah per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan memiliki nilai jual 40 juta rupiah. Jika tingkat suku bunga 12% per tahun, dengan present worth analysis atau NPV ya ini maksudnya, apakah pembelian peralatan tersebut menguntungkan? Nah, di sini kita diminta untuk melakukan penilaian kelayakan investasi dengan menggunakan NPV. Alternatifnya tunggal karena di sini yang kita analisis hanya menilai kelayakan investasi suatu peralatan, jadi ada satu peralatan. Nah, dari data-data yang ada di kasus ini, prinsip dari present worth analysis atau di NPV itu adalah kita mengubah semua nilai-nilai ini ke dalam bentuk present atau nilai sekarang. Sehingga untuk menyelesaikan kasus tadi, yang pertama kali kita lakukan adalah kita buat dulu cash flow-nya, atau di sini lebih tepatnya kita buat cash flow grafisnya yang menggambarkan aliran kas uang masuk dan uang keluar dari kasus tadi. Jadi di dalam cash flow ini kelihatan bahwa yang awal itu di periode ke-0 perusahaan berencana untuk mengeluarkan sebesar 30 juta untuk membeli mesin suatu mesin ya tadi 30 juta. Sehingga 30 juta ini di periode ke-0 adalah cost. Ada keluar 30 juta, kemudian diketahui bahwa pembelian mesin itu akan memberikan penghematan setiap tahunnya sebesar 1 juta rupiah selama usia pakainya. Tadi diketahui di sini bisa dipakai selama 8 tahun, per tahun memberikan penghematan sebesar 1 juta, maka di sini benefitnya kita gunakan tanda anak panah ke atas adalah 1 juta setiap tahunnya selama 8 tahun. Kemudian di akhir tahun ke-8, nilai jual dari mesin tadi kalau dijual lagi bernilai 40 juta. Maka di sini tahun ke-8 40 juta. Masuknya ke benefit. Kemudian kita hitung nilai net present value-nya. Untuk menghitung net present value atau present worth analysis, di sini kita cari selisih nilai present benefit-nya, present worth benefit-nya dikurangi dengan present worth cost-nya. Nah, kalau kita lihat di dalam cash flow-nya yang menjadi benefit itu adalah penghematan ini sebesar 1 juta setiap tahun dan nilai jual dan nilai jual di akhir tahun ke-8 sebesar 40 juta. Ini benefitnya. Sedangkan cost-nya itu ketika mengeluarkan biaya di awal sebesar 30 juta. Nah, kita identifikasi benefitnya 40 juta ini nilai jual di tahun ke-8. Sehingga 40 juta ini adalah nilai future atau F di tahun ke-8. Sehingga karena yang mau kita cari adalah NPV, maka semua nilai harus diubah ke present supaya 40 juta ini yang tadinya future berubah ke present, maka 40 juta ini harus kita kalikan dengan P per F. Kemudian diketahui I-nya atau tingkat suku bunganya 12%, maka di sini 12%, 8. Jadi dari future diubah ke present, maka di sini dikalikan dengan P per F. Ini dicari di tabel ya, P per F 12% 8. Kemudian benefit yang kedua adalah 1 juta per tahun. Nah, kita perhatikan di sini 1 juta nilainya sama terus ya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-8. Nah,
karena bentuknya seperti ini, maka 1 juta ini adalah nilai anual. Bentuknya anual. Sehingga nilai 1 juta anual ini harus kita ubah ke present. Dari anual ke present itu berarti kita kalikan dengan P per A, 12%, periodenya selama 8 periode. Jadi 1 juta kali P per A, 12%, 8. Nah, ini adalah benefitnya ya, 40 juta dan 1 jutanya ini. Kemudian dikurangi dengan present worth cost. Kita lihat cost-nya di sini adalah 30 juta. Nah, 30 juta ini sudah di periode ke-0, sehingga 30 juta ini sudah merupakan nilai present. Jadi langsung kita tuliskan aja 30 juta. Nah, setelah itu kita cari nilai faktor pengalinya ini di tabel ya, P per F 12%, 8, ini adalah 0,40388. Ini P per A 12%, 8 adalah 4,96764, sehingga ketemu nilai NPV-nya adalah minus 8.877.160. Nah, tadi sesuai dengan syaratnya, suatu usaha itu dikatakan layak ketika nilai NPV-nya lebih besar dari 0. Sehingga untuk kasus alternatif tunggal ini, kalau didapatkan NPV-nya kurang dari 0 atau minus, berarti usaha tersebut atau investasi tersebut tidak menguntungkan. Kesimpulannya seperti itu.